kita bikin terang switchboard mode akses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardian ada di sini. Jadi hari ini kita bakalan nge-lab lagi ya Cisco pakai tracer. Ya, ini aplikasinya. Jadi kita mau bahas sekarang adalah, jadi cerita aja sedikit kenapa latar belakang saya kenapa bawa ini VLAN. Kemarin tuh di grup diskusi anak IT, mereka ada yang nanya, "Bang, ini gimana sih Bang? Ini satu router tapi satu port tapi keluar IP-nya 2. Nah, ini gimana?" Ya tanpa apa panjang lebar, ya udah saya langsung bilang, udah ID viewernya mana, biar diremotin aja sekalian supaya nggak bancang-bancang lama. Itu kan saya rencananya memang bikin video ini itu kan lumayan buat ngewengin juga gitu kan. Nah, terus habis diremotin udah jadi tuh. Terus saya minta izin, boleh nggak dibikin video? Oh boleh Bang, lanjut aja. Nah, itu dari situlah saya memutuskan untuk membahas ini VLAN. Jadi VLAN itu adalah virtualan. Ya, itu doang. Nah, gampangnya VLAN ini disingkat virtualan. Jadi menurut Wikipedia merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN yang lebih dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengolahan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat itu berada pada jumlah LAN segmen yang berbeda. VLAN digunakan jaringan pihak ketiga layer. Oke, nanti ini ribet, nanti aja kita langsung bahas di lewat pakai Paint aja, kayaknya lebih logiknya gimana, lebih gampang. Langsung ke keuntungannya aja. Keuntungannya di sini security-nya ya, karena segmennya bisa terpisah-pisah. Jadi misalkan IP1 bisa cuma akses ini gitu kan. IP yang segmen 2 cuma bisa akses ini gitu kan. Nah, yang kedua ini keuntungannya cost reduction, jadi penghematan biaya gitu kan. Jadi seharusnya biasanya menggunakan 2 kabel gitu kan untuk memisahkan 2 segmen, bisa jadi satu menggunakan VLAN ini. Nah, untuk yang ketiga high performance, karena dia jadi layer 2 secara group, jadi broadcastnya terpisah gitu kan. Jadi mempunyai broadcast masing-masing. Entah yang satu misalkan mau pakai per 24 ke satu per 32 kayak nggak ngaruh gitu kan. Jadi terpisah lah, lebih spesifik supaya memang broadcastnya nggak lari gitu. Lalu broadcast room mitigation ini berbagi sebuah jaringan VLAN mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast room. Jadi maksudnya tidak perlu banyak alat lagi gitu. Lalu improve ID staff efficiency, dengan ini lebih mudah kepada user kebutuhan jaringan VLAN yang sama gitu. Tinggal misalkan VLAN yang sama ya tinggal kasih samain VLAN ID-nya. Nah, ini project. Jadi yang terakhir, project simple project or verification, memiliki fungsi-fungsi terpisah, mempermudahkan pengolahan sebuah project. Makanya nggak khusus. Kita ada lagi balik sama sih yang tadi sih security, cuma ini lebih ke penggunaannya. Jadi ini ya kalau misalkan ini ya. Jadi kalau misalkan kita di Paint aja biasa, gampang-gampang aja. Kita punya satu router ya. Router kuning. Kita punya satu switch. Lalu kita ingin membuat 2 segmen yang berbeda gitu kan. Dua gini, oke. Lalu ini kabelnya kita pakai hitam aja. Ini masuk di switchnya, lalu yang satu nyambung ke sini, ini ke sini kan, ini ke sini. Ini routernya, ini switchnya. Harus pakai switch manageable ya, nanti untuk penjelasannya nantilah sambil jalan. Manageable ini ya, manage ya gini kalau
kabel. Lagi ini PC1 dengan segmen 1, PC2 dengan segmen 2. Nah, jadi VLAN gampang ini. Oke. Jadi kan ini router nih, colokin ke port 1 aja, lalu main VLAN nanti dikelola sama switch ini. Jadi contohnya gini, kita naruh VLAN ID-nya VLAN 10 contohnya. VLAN 10 kita kasih lewat ke sini, jadi ke sini, lalu nanti dilanjutkan ke sini. Lalu nanti lagi untuk yang VLAN 20 contohnya, kita lewatkan ke Ethernet yang sama, lalu kita arahkan ke port yang di sini menuju ke PC2 segmen 2. Gampangnya begitu. Nah, untuk yang segmen 1 dan segmen 2 ini memang terpisah, jadi nggak ada sangkut pautnya gitu. Misalkan untuk kayak dari sisi security pun lebih aman, lalu broadcastnya juga lebih kecil gitu kan, karena beda segmen. Lalu diuntungkannya lagi mungkin di sisi perangkat ya, jadi tidak perlu banyak kabel langsung ke alatnya. Misalkan di sini butuh lagi gampangnya butuh lagi segmen 2 di sini ya. Nih PC3 segmen 2 kan. Nah, jadi nanti dia ikutin lagi. Nah, VLAN-nya itu ada di mana? Di sini nih. Ini virtualan. Nanti dipecah di sini. Nah, itu gampangnya VLAN gimana cara kerjanya itu kan. Jadi kalau misalkan VLAN mau dikonfigurasi ke switch, pastikan switchnya manageable. Manageable itu gampangnya ya bisa di setting lah. Nah, bisa di setting, memang harganya agak di atas lah, kisaran 500.000 ke atas kayaknya. Ya mungkin kalau bekas di bawah. Tapi kalau misalkan yang di bawah biasanya unmanageable, yang nggak bisa di apa-apain, gitu tinggal cok, cuma bisa jalanin satu segmen doang. Nah, ini untuk topologi sederhananya. Kita hapus semuanya. Nah, rencana yang kita mau bikin di Cisco di lab ini, jadi kita punya satu router lagi, lalu kita langsung dipisahkan oleh satu router, lalu di bawahnya lagi switchnya ini dia lari ke switch lagi. Ini switch A, lalu ini switchnya yang B gitu kan. Nah, di bawah B ini baru ada PC-nya. Nah, baru di bawahnya ada PC-nya. PC-nya pegang ini ya. Ini on ya. Yang biru juga. Ini, wala ini pelakor ini. Nggak boleh gitu pak. Nah, kita ganti sama yang merah dulu. Merah. Nah, gitu pas. Jadi kita pakai warna coklat untuk VLAN-nya, kabelnya ya. Contohnya kabel ini ke port 1, ini ke port 2, ini port 3, port 4, 2, 3. Ini 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti VLAN-nya jadi begini. VLAN yang 10 kita lewatin ke sini, baru kita pecah ke sini. Dan juga ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti supaya yang ini ke bawah gitu kan. Ini pun sama untuk yang satunya gitu. Ini gua dulu belok sini, ke sini, lalu ke sini. Sini, ke sini, ke sini. Ini ini duluan nih. Nah, gitu. Biar satu ini jadi cuma di sini biar satu kabel, tapi dia bisa handle beberapa segmen sekaligus. Nah, itu fungsinya VLAN.
Nah, oke aja langsung ke praktiknya. Kita butuh router 1, switchnya 1, 2, 3, baru kita butuh PC, Kalau yang tanya, bang kenapa nggak pakai GNS 3, ya bentar deh diusahain gitu, soalnya kebetulan yang punya laptopnya agak gimana gitu ya. Jadi tunggulah, saya biarkan saya menghipnotis beliau supaya mengizinkan saya menginstal sesuatu sih. Kita sambung kabel dulu. Oh, ini ke sini kan. Nah, ini ke sini lagi. Ke sini. Nah, jadi ini topologinya sama kayak tadi nih. Nah, jadi sini mungkin ada beberapa yang harus diingatkan kembali. Jadi VLAN ini ada 3 hal penting ya menurut saya dan teman saya. Jadi yang pertama itu ada namanya VLAN ID ya. Ini fungsinya menandai VLAN. Lalu ada namanya, ada bahasa teknisnya lagi, ada namanya VLAN trunking. Ini dimana VLAN ini menerima atau menerima VLAN trunking atau apa ya namanya? Ini ya. Lagi VLAN akses. Nah, yang akses ini untuk menerima, memberi. Gampangnya lebih gampang mungkin yang trunking ini dia yang trunking ini innya nanti outnya ke akses out gitu. Nah, ini hal penting VLAN ID menandai VLAN-nya. Jadi tiap VLAN harus mempunyai tanda berbeda-beda gitu kan. Lalu untuk batas VLAN-nya sampai berapa itu saya lupa. VLAN ini dia nimbrung di, nah VLAN ini buat sampai 4095 ya dalam segmen. Nah, ini contoh kasusnya untuk di Mikrotik. Kita kebetulan pakai Cisco. Lalu gimana bang? Gimana? Ini ganti gimana kalau pakai Mikrotik lalu pakai yang lain? Ya basicnya tetap sama VLAN sih. Cuman untuk metode di lapangannya tinggal menyesuaikan dengan si alatnya aja, kan sama konsepnya jaringan. Tapi implementasinya ya harus menyesuaikan lagi. Yang penting konsepnya paham dulu. Jadi ini kalau misalkan mau yang wireless atau apa gitu. Jadi kalau misalkan ini dia website ini menyarankan 20 ya. Terima 20 VLAN kayaknya. Ya, itu mungkin kalau misalkan mau lebih jelas langsung aja cari di Google, mungkin langsung ini batas VLAN gitu ada kali. Nah, jadi ini ya. Jadi tadi ingat ada VLAN ID, atau VLAN trunking, ada VLAN akses. Jadi VLAN itu kalau secara kerjanya VLAN itu kerjanya di VLAN ya. Nah, kode name-nya apa ya?
VLAN 802.q ya. Ini jadi VLAN itu batasnya 1 sampai 4094 yang tadi ini. Nah, ini bekerja pada layar OSI ya, data link model 2, teruskan paket. Nah ini untuk gambar dinyelepinnya VLAN. Nah di sini ya, jadi VLAN headernya ditambah di sini. Nah, kalau misalkan mau lebih lengkap di sini ada, nanti saya taruh linknya di bawah. Oke, langsung aja ke praktek. Pertama kita setting dulu routernya, masuk ke router, kita mode CLI ya, karena kalau di config sini sepertinya tidak ada. Ada sih, ada sepertinya, tapi saya pakai CLI aja. Pertama masuk dulu di enable, lalu configure terminal, lalu kita pilih ke interface mana gitu. Ini kebetulan pakai gig no interface, gigabyte no slash no. Kita masuk ke interface dulu, lalu nyalakan dulu no shutdown. Udah nyalakan. Nah oke, lalu kita lagi, lalu kita bikin interface gigabyte no slash no titik. Kita pakai VLAN 10 untuk bagian di kiri ya, yang ini ya, jadi bagian yang merah ini ya, 10. Nah udah ada nyala tuh. Lalu kita ketik lagi encapsulation untuk menandakan VLAN-nya .1 key, lalu ditambah VLAN ID-nya. Di sini saya pakai 10. Sudah, gitu aja. Lalu masuk lagi di interface yang satu lagi, yang VLAN 20 menuju yang kanan, sama interface gigabyte no slash no. Nah titik 20, saya dia 20 ya, untuk menjadikannya dia VLAN 20. Lalu sini encapsulation menandakannya sebagai VLAN 20 lagi. Oke, sudah aman. Tadi kita lupa untuk memberi IP ya, jadi kita beri IP dulu, IP address interface, masuk lagi ke yang 10 tadi, IP address 9.10.1.25.25.0, terus lagi yang satu lagi interface gigabyte no slash 0.20, lalu IP address 192.168.20.25.25. Nah untuk bagian routernya sampai sini aman. Nanti kita lanjut lagi di router yang ini. Jadi router yang sebelah sini dan jadi colornya kita isi di warna biru, di merah, kayak merah. Backgroundnya kita isi merah pemberani, jadi kita kasih visa di sini. Gimana nih, merah. Lalu yang satu lagi kita isi jadi warna biru. Nah ini cakep kan. Nah jadi pemisahnya cuma ada di router ini. Jadi kita masuk di switch, bukan router, sorry, switch ya, dari switch masuk switch ini, lalu masuk CLI ya. Kenapa CLI bang? Yang sudah selesai lah, saya bikin video. Nggak, lebih kerasa feelnya gitu kan. Enable lagi, terus configure terminal lagi. Nah kita masuk ke interface mana yang, jadi pertama kita setting dulu yang mana jadi sebagai penerima VLAN itu, atau yang tadi kita sebut trunking gitu, VLAN trunking. Dan di sini kebetulan VLAN trunkingnya pakai pas Ethernet 0/1. Jadi kita masuk di interface pas Ethernet 0/1, switch port, mode trunking, trunk. Oke,
Sudah gitu aja. Tapi kalau misalnya mau aman bisa sih switchboard mode akses VLAN apa mode saya lupa nanti jadi gampangnya itu jadi ketik interface, masuk interface-nya, lalu ketik switchboard kan, lalu mode terang. Ini untuk menjadikannya dia sebagai interface terang. Kalau kita keluar lagi, sudah gitu kita tinggal arahkan aksesnya kemana gitu, outputnya. Jadi kita outputnya yang 10 itu ke Ether 2 ke FA 0. Jadi maksudnya interface lagi, FA lagi 0/2 ya. Lalu di situ kita buat namanya switchboard mode akses. Ya, switchboard lagi VLAN akses VLAN berapa gitu. Ternyata sini VLAN 10. Jadi sebelumnya memang bisa langsung gitu atau enggak langsung ke bikin lu VLAN ya. Cara bikin VLAN-nya VLAN 10 gitu, lalu kasih nama VLAN 10 kiri. Nah bisa gitu juga atau bisa langsung juga nggak apa-apa. Ini kebetulan tadi saya lupa jadi nggak apa bikin lagi aja. VLAN 20 name VLAN 20 kanan. Berhasil. Nanti kita implementasikan ke interface. Masuk interface lagi FA 0.2, lalu kita bikin terang switchboard mode akses. Oke, sudah switchboard akses VLAN-nya 10 untuk yang kiri, lalu kita keluar lagi, lalu masuk ke interface yang kanan, interface FA 0/3, lalu kita ketikkan switchboard lagi, modenya akses, dengan ketika lagi modenya akses VLAN-nya 20. Sampai situ udah itu aja. Nanti kita tinggal sesuaikan di sini ini gimana, di sini nggak perlu kayaknya ke bawah. Langsung coba aja di sini tadi yang kanan size 20 itu 20/1 ya. 92 8 22 8 20/1 itu di sininya 10.2 config desktop 92 8 10.2. Kita coba ping langsung ke atas ya, ping 10.1. Nah langsung jadi misalkan kalau mau lihat paketnya berjalannya gimana, bisa ke simulasinya, kita cekernya sedikit aja. Lalu kita bikin send PDU ini ya. Pertama dia lewat switch yang pertama, lalu dia melanjutkan lagi switch 1 ke switch 0, lalu dia melanjutkan ke router, lalu dia balik lagi, lalu dia balik lagi sampai sukses. Oke, successfully. Kita coba lagi yang satu. Oke, retamanya ini apa switch? Ini 20.2. Nah bisa. Oke, 20.2 bisa, sama lagi jadi lagi ya. Stop configuration 8 23. Ini 24. Ini 10.3. Ini lagi 98 10.3
1 2 3 4 ping ya dari sini ping 8 10 1. Oke, bisa lagi. Oke, bisa. Coba kita ping nyebrang ya ke 21, apakah masih bisa? 20 Pak. Oh, salah. Dan tidak bisa. Kenapa? Karena tadi kita lupa isi gateway-nya, Pak. Gateway itu penting ya. Gateway itu ibaratnya kayak pintu keluar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke network lain, dia lewat pintu mana gitu. Ini gampangnya kalau misalkan kita lagi di kamar nih, mau ke warung, pintu mana yang mau lewat duluan? Nah itu ibaratnya gateway. Yang jelas kan pintu kamar. Ya kecuali kalau misalkan mau lewat jendela kan, jendela. Ya terserah mau kemana aja lah, kalau kalian itu. Kita coba lagi kan, bisa kan kalau dia lewat gateway-nya 11 tadi gitu. Jadi masih ada yang nanya, bang gateway-nya yang mana bang? Bang gateway-nya yang mana bang? Yang jelas gateway itu yang menuju network lain gitu. Ya, kalau kalian kalau contohnya mau ke kamar mandi gitu, ya kamar mandi. Ya kamar mandi itu kan pasti keluar dulu kan dari kamar nih. Contohnya kita kamar nih, di kamar kita nih, belum kamar mandi gitu kan. Pasti lewat pintu gitu. Ini umpamanya anak kos itu kan, yang WC-nya di luar gitu. Jadi pertama kita keluar tuh pasti harus lewat pintunya, pintu kamar. Nah itu gateway gitu. Kalau nanti udah di luar, pintu mana lagi yang kita mau lewat nih? Ke kamar mandi ya, pintu kamar mandi gitu. Jangan pintu kamar sebelah. Jangan pokoknya. Oke gitu singkatnya gateway. Ini kita isi 21 lagi. Ini juga sama. Yang lagi sama lagi. Nah, soalnya nanti gateway ini di sini ada namanya routing table ya. Kalau kita klik I lalu ada kaca besarnya I ya. Routing table. Nah, ini informasi yang disimpan oleh router. Pintu WC lewat port ini ya. Pintunya di sini ya. Pintu kamar lewat sini ya, gitu begitu sih. Yang film tadi juga ada sepertinya di sini. Tidak ada. Nah ini ya. Jadi VLAN satunya tidak ada. VLAN Ethernet satunya tidak ada. VLAN Ethernet 2 nya di set sebagai fase Ethernet 2 nya di set sebagai 10, fase Ethernet 3 nya sebagai 20. Ya, kali ini ya gitu aja mungkin. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di bawah. Ada saran lebih bagus mungkin supaya bisa membuat saya lebih baik dari ini, yang mungkin bisa share ilmunya lebih mantap gitu ya. Atau mungkin kurang jelas atau kesalahan informasi mungkinnya bisa ditambah di bawah. Atau masih ngomong bang itu soundnya gitu, nih saya usahain nih paling bagus nih. Ya gitu aja, sekian dari saya Atienada. Oke, bye bye, thank you, thanks for watching. Don't forget like and subscribe karena kami ini manusia biasa. Apa sih, bye bye.